Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Hantu Alas Bubulan Dander. Cerita ini dikirimkan oleh Fandi. Kejadian ini belum lama saya alami, tepatnya di bulan Mei 2020 lalu. Sebut saja nama saya Fandi di Bubulan. Berawal dari tahun 2014 saya memutuskan merantau di kota Surabaya untuk bekerja. Karena mencari lowongan kerja di kota sendiri terlalu sulit. Sampai pada akhirnya di awal tahun 2020 lalu, wabah COVID-19 berdampak pada pekerjaan dan perekonomian masyarakat. Dan saya salah satunya ikut terkena pengurangan karyawan di tempat saya bekerja. Setelah itu saya mencoba cari ganti kerja sana sini tidak mendapatkan. Hasil akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung tepat di bulan Mei 2020. Waktu itu siang hari saya berkemas-kemas barang bawaan yang di kos. Dibantu teman satu kos saya yang berasal dari kota Lumajang. Sebut saja namanya Andi. Sambil berkemas barang Andi bertanya, "Kon kate mulai nang desa? Apa wis mantep atimu, Van? Terus rencanamu kate kerja apa nang desa?" "Wis, Ndik. Kepiye meneh aku ya wis terlalu akeh ngrepotne awakmu semenjak mari di PHK. Sementara iki aku leren dhisik ning desa. Mangko nek wis kondisi wabah iki mari aku tak bali mrene meneh." "Ya wis. Lek emang keputusanmu kaya ngono iku, terus rencana kate bali jam pira?" "Bengi mengko, Ndik. Enak lek perjalanan bengi gak panas terus anti macet. Saiki ayo ngopi sik." "Ya wis ayo." Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 9:30 malam. Aku siap-siap untuk perjalanan pulang menggunakan motor. Kota demi kota terlewati, sampailah di Babat aku untuk memutuskan istirahat sebentar di minimarket. Dan waktu menunjukkan pukul 11.30 malam. Dan tidak lama lagi aku lanjut perjalanan untuk menuju desaku Bubulan. Dalam perjalanan saya dikejutkan adanya sosok ular weling yang menyeberang jalan. Waktu itu tepat di selatan makam pahlawan Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Dalam hati saya bergumam, "Matur sembah nuwun, sampun tilingaken. Pertanda apa ya iki?" Tak terasa sudah sampai di Taman Tirtawanan Dander. Saya berhenti sejenak dan melihat jam di HP. Sudah menunjukkan jam 12.45 malam. Dalam hati saya masih kepikiran soal ular tadi. Dalam hati pun saya ragu dan bergumam, lanjut pulang apa nunggu pagi ya? Akhirnya saya buang rasa ragu dan sedikit rasa ketakutan saya. Perjalanan terus saya lanjutkan. Baru memasuki hutan, udara begitu dingin menembus jaket yang saya pakai. Dan sepi, gelap, tidak ada penerangan lampu jalan, cuma mengandalkan cahaya dari lampu motor. Sesampainya di pohon Slupindruwo, penyebutan tempat oleh masyarakat sekitar, tiba-tiba mesin motor saya mati tanpa sebab. Mulai merinding bulu kuduku dan tidak tenang perasaanku. Dan benar, ketika tiba-tiba dari atas pohon ada suara orang laki-laki tertawa keras. Benar-benar keras suara itu. Dan saya beranikan menengok ke atas. Alangkah kagetnya saya
Dari remang-remangnya cahaya lampu motor ada sosok hitam besar sedang duduk di ranting pohon dan matanya merah menyala, menatap tajam ke arahku sambil tertawa terbahak-bahak. Tak bisa berpikir lagi, saya lari dengan menuntun motor saya. Sambil saya pencet-pencet tombol starter, akhirnya motor bisa nyala kembali. Dan saya lanjutkan perjalanan dengan perasaan masih ketakutan dan badan gemetaran. Belum hilang rasa takut saya, sesampainya di Bruk Ireng. Dari kejauhan dikejutkan kembali oleh 4 sosok anak kecil memegang obor sambil berputar-putar di tengah jalan. Dalam hati saya bicara, iki jelas kok gak bongsoku, iki jelas bongso lo lembut. Bismillah, ojo ganggu aku. Dan ketika dari kejauhan saya bunyikan klakson motor, 4 orang anak tadi segera duduk di kanan kiri jalan pondasi jembatan kecil. Saya terus pacu motor saya sambil terus membunyikan klakson. Alangkah kagetnya saya ketika saya sudah dekat dengan sosok anak-anak kecil itu. Saya tengok anak kecil itu. Ketika saya lihat wajahnya pucat dan matanya putih polos, di pojok bibirnya mengeluarkan gigi taring dan tertawa cekikikan. Sepontas saya tancap gas. Baru 300 meteran dari tempat anak-anak kecil tadi, di sisi kanan jalan terlihat bayangan putih sedang duduk di bahu jalan. Dan semakin dekat, alangkah kagetnya saya ketika sudah dekat sosok itu berdiri menatap tajam ke arah saya. Tampak jelas sosok perempuan dengan pakaian serba putih lusuh, rambut menutup wajah dan menggendong bayi. Kaget bukan main ketika bayi yang digendong perempuan itu menoleh ke arahku. Dengan wajah seram, mata bayi itu hampir copot dan dipenuhi luka dan darah. Lidah bayi itu menjulur panjang sampai ke tanah. Pas tepat lewat di depan perempuan itu berbicara dan terus tertawa keras dengan suara melengking. Tak kuhiraukan, terus kupacu motorku dengan keadaan seluruh badanku gemetaran. Baru kali ini aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Pikiranku cuma satu, ayo cepat sampai rumah. Kulirik kaca spion dan sosok perempuan itu terus mengejar sambil tertawa cekikikan. Setelah memasuki kawasan desa, suara tertawa sosok itu hilang. Sesampainya di rumah, bapakku bertanya, "Awakmu nek apa le kok keringetan gobyos kaya ngono? Terus sikil tanganmu kok wel-welan?" Mari di peru setan, Pak. Sing ngakon balik mulai padhek esuk ngene iki sapa? Mulai kok gak pasrino wae. Besoknya, setelah kejadian itu aku sakit demam selama 2 hari. Ini kisah nyata dari saya, Fandi. Cukup sekian cerita misteri hantu alas dan rembu bulan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum
Assalamualaikum, saya Nantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.